Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Nurul Fauziah, mahasiswi Universitas Juanda, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 1. Perkembangan sosial dan emosional. Menurut Octavia 2011, perkembangan sosial dan emosional pada dasarnya adalah perubahan pemahaman anak tentang diri dan lingkungannya ke arah yang lebih baik. Perkembangan sosial yaitu perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang mampu bermasyarakat memiliki beberapa proses. Masing-masing proses terpisah dan sangat berbeda satu sama lain, tapi saling berkaitan, sehingga perkembangan aktivitas bermain seorang anak memiliki peranan yang cukup besar dalam mengembangkan kecakapan sebelum anak mulai bermain. Pengertian sosial. Menurut Plato, secara potensial, fitrah manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Menurut Samsudin, 1995 mengungkapkan bahwa sosialisasi adalah proses belajar untuk menjadi makhluk sosial. Sedangkan menurut Flores 1970, sosialisasi merupakan suatu proses di mana individu, terutama anak, melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial, terutama tekanan-tekanan dan tuntutan kehidupan kelompoknya, serta belajar bergaul dengan bertingkah laku seperti orang lain di dalam lingkungan sosialnya. Hurlok mengutarakan bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Sosialisasi adalah kemampuan bertingkah laku sesuai dengan norma, nilai, atau harapan sosial. Perkembangan sosial menurut Muhibin 1999 merupakan proses pembentukan sosial sel pribadi dalam masyarakat, yaitu pribadi dalam keluarga, budaya, dan bangsa. Menurut Hurlok 1995 menjelaskan perkembangan sosial sebagai perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial yang meliputi 1. Belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, 2. Memainkan peran sosial yang dapat diterima masyarakat, 3. Menunjukkan sikap sosial yang tepat. Pengertian emosi. Menurut Sarlito Wirawan Sartono berpendapat bahwa emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afekti. Menurut Heleni Fitri 2018, yang dimaksud warna afekti ini adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi suatu situasi tertentu. Contohnya gembira, bahagia, takut, dan lain-lain. Sedangkan menurut Goleman 2006, bahasa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran. Pikiran khasnya suatu keadaan biologis dan psikologis serta rangkaian kecenderungan untuk bertindak. Goleman 2006 menyatakan bahwa kematangan emosi seseorang anak merupakan kunci keberhasilan dalam menjalin hubungan sosialnya. Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa emosi adalah suatu keadaan yang ada pada diri seseorang yang memberi warna atau rasa perasaan bahagia, takut, maupun senang, dan lain-lain. Menurut Santrok 2007, perkembangan emosi pada masa kanak-kanak awal ditandai dengan munculnya emosi evaluatif yang disadari rasa bangga, malu, dan rasa bersalah, di mana kemunculan emosi ini menunjukkan bahwa anak sudah mulai memahami dan menggunakan peraturan dan norma sosial untuk menilai perilaku mereka. Berikut penjelasan dari 3 emosi tersebut. Pertama, rasa bangga. Perasaan ini akan muncul ketika anak merasakan kesenangan setelah sukses melakukan perilaku tertentu. Rasa bangga sering diasosiasikan dengan pencapaian suatu tujuan tertentu. 2. Malu. Perasaan ini muncul ketika anak menganggap dirinya tidak mampu memenuhi standar atau target tertentu. Anak yang sedang malu seringkali berharap mereka bisa bersembunyi atau menghilang dari situasi tersebut. Secara fisik, anak akan terlihat mengerut seolah-olah ingin menghindar dari tatapan orang lain, dan biasanya rasa malu lebih disebabkan oleh interpretasi individu terhadap kejadian tertentu. Dan ketiga, rasa bersalah. Rasa ini akan muncul ketika anak menilai perilakunya sebagai sebuah kegagalan, dan dalam mengekspresikan perasaan ini biasa anak terlihat seperti melakukan gerakan-gerakan tertentu, seakan berusaha perbaiki kegagalan mereka. Permasalahan emosi pada anak. 1. Faktor genetik merupakan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Contohnya, anak dengan temperamen mudah marah yang diwarisi dari orang tua. Lalu, riwayat gangguan kecemasan dalam keluarga yang meningkatkan risiko pada anak. Kedua, faktor lingkungan sebagai faktor eksternal yang turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan individu. Contohnya, pengasuhan, pola asuh keras, atau penuh tuntutan menyebabkan anak mudah cemas. Lalu lingkungan sosial, anak menjadi tidak percaya diri karena sering dibully di sekolah.
Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa akar utama munculnya permasalahan emosi pada anak adalah minimnya kasih sayang atau kurangnya perhatian emosional. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada uraian berikut. 1. Ketidakmampuan mengelola emosi. Anak-anak sering kesulitan mengekspresikan atau mengelola emosi mereka, seperti marah, sedih, atau frustasi. Hal ini dapat menyebabkan perilaku agresif atau menarik diri. Lalu yang kedua, perasaan tidak aman, insecurity. Situasi seperti konflik keluarga, perubahan lingkungan, atau ketidakpastian dalam rutinitas dapat memicu perasaan tidak aman pada anak-anak. 3. Overthinking. Seberapa anak cenderung terlalu banyak berpikir atau mengkhawatirkan hal-hal kecil sehingga mereka mudah merasa tertekan. Keempat, trauma. Pengalaman traumatis seperti kehilangan anggota keluarga, bullying, atau kekerasan dapat meninggalkan dampak emosional yang mendalam. Permasalahan sosial pada anak. Terdapat berbagai permasalahan sosial yang sering dihadapi oleh anak, di antaranya sebagai berikut. 1. Bullying. Anak dapat menjadi korban atau pelaku bullying yang mempengaruhi interaksi sosialnya. Kedua, rendahnya rasa percaya diri. Anak yang merasa minder seringkali menarik diri dari lingkungan sosial. Ketiga, maladjustment adalah ketidakmampuan seorang anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Keempat, egosentrisme adalah kecenderungan seseorang untuk lebih peduli terhadap dirinya sendiri daripada orang lain. Kelima, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Anak membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri di tempat atau situasi baru. Dan keenam, agresif adalah perilaku menyerang baik fisik maupun verbal untuk menyakiti atau mendominasi orang lain. Yang terakhir, kesimpulan. Perkembangan sosial dan emosional anak merupakan proses penting yang mempengaruhi kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain, mengelola emosi, dan membangun hubungan yang sehat. Faktor genetik dan lingkungan, seperti pola asuh, hubungan dengan teman sebaya, dan pengalaman hidup, berperan besar dalam membentuk perkembangan ini. Permasalahan-permasalahan perilaku sosial pada anak perlu diatasi dengan pendekatan yang tepat, dukungan yang baik dari keluarga, pendidikan yang positif, dan lingkungan sosial yang kondusif. Sangat penting untuk membantu anak mengatasi tantangan sosial dan emosional. Dengan bimbingan yang tepat, anak dapat tumbuh menjadi individu yang percaya diri, empati, dan mampu menghadapi dinamika sosial secara sehat. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.